Ketika pemerintah mendeklarasikan program pemagangan nasional pada bulan Desember 2016, kalangan buruh menyuarakan penolakan terhadap pemagangan. Serikat buruh menilai praktik pemagangan lebih buruk jika dibandingkan dengan outsourcing. Buruh outsourcing masih berhak atas upah dan jaminan sosial, sedangkan peserta pemagangan hanya berhak mendapatkan uang saku dan tidak berhak mendapatkan jaminan sosial. Padahal dalam praktik, peserta pemagangan bekerja selayaknya pekerja di perusahaan tempat pemagangan diselenggarakan. Bukan kali ini saja Serikat Pekerja menolak pemagangan. Berdasarkan berita yang diterbitkan detik.com pada tanggal 29 April 2010, KSPI sudah menyatakan bahwa pemagangan lebih buruk dari outsourcing. Pernyataan ini disampaikan oleh Tamrin Mosi, almarhum mantan Presiden FSPMI yang saat itu menjabat sebagai Presiden KSPI. Tamrin Mosi mengungkapkan, ada sejumlah perusahaan yang mempekerjakan karyawan dengan kedok magang. Menurut Tamrin, kesejahteraan pekerja magang upahnya lebih buruk dari outsourcing. Padahal, katanya, merekrut pekerja magang tidak bisa disamakan dengan merekrut pekerja kontrak maupun outsourcing. Magang identik dengan kegiatan kurikulum dan selalu ada evaluasi secara periodik dan tidak terkait langsung dengan output produksi dengan periode kerja yang tidak penuh. Sementara yang terjadi, peserta magang diminta bekerja selayaknya pekerja yang ada di perusahaan tersebut. Meskipun sudah sejak lama diprotes oleh kalangan pekerja, alih-alih menghentikan kebijakan pemagangan, justru yang dilakukan pemerintah adalah mendeklarasikan program pemagangan nasional. Dampaknya, semakin banyak perusahaan yang menggunakan peserta pemagangan. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan 13 praktek buruk di dalam pemagangan. Apa saja praktek buruk tersebut? Yuk ikuti video ini hingga selesai. Yang pertama, peserta magang diminta membayar 3 juta agar bisa menjadi peserta pemagangan. Saya mendapat informasi yang beragam mengenai biaya yang harus dikeluarkan agar bisa mengikuti program pemagangan. Sebagian peserta magang mengaku tidak dimintai uang sama sekali, tetapi sebagian yang lain mengaku ada sejumlah uang yang harus dikeluarkan. Adapun biaya yang dikeluarkan ada yang sebesar 50.000, tetapi ada juga yang dimintai uang sebesar 2 hingga 3 juta oleh oknum dari LSM atau ormas tertentu yang ada di sekitar perusahaan agar bisa mengikuti program pemagangan. Mereka menyebut ini adalah uang administrasi. Dari temuan ini terlihat, sejak dalam proses perekrutan, peserta pemagangan sudah rentan terhadap eksploitasi. Bahkan pemagangan itu sendiri sudah berubah menjadi bisnis. Kedua, yang dibutuhkan bukan keterampilan, tetapi uang sogokan. Di beberapa daerah, untuk bisa bekerja di perusahaan, syarat yang dibutuhkan bukanlah memiliki keterampilan. Dari informasi yang saya terima, agar bisa diterima bekerja, syaratnya adalah menyerahkan sejumlah uang sogokan. Bahkan ada yang meminta uang sebesar 10 juta untuk bisa masuk bekerja. Di sini yang dibutuhkan bukan keterampilan, yang terampil akan tersisih dengan yang bisa nyiapin 10 juta, kata salah satu informan yang pernah saya temui. Hal ini nampaknya juga berlaku bagi peserta pemagangan di beberapa daerah yang lain. Sebagaimana disampaikan di atas, untuk bisa menjadi peserta pemagangan, ada yang dimintai uang hingga 3 juta. Bisa jadi ini sifatnya kasuistis, tetapi di balik itu ada persoalan besar. Pertanyaan yang mendasar adalah, buat apa ada pemagangan kalau keterampilan tidak begitu dibutuhkan dan pemerintah seperti lepas tangan terhadap praktik percaloan tenaga kerja seperti ini? Ketiga, peserta pemagangan bekerja selayaknya pekerja. Peserta pemagangan bukanlah pekerja. Ia adalah seseorang yang sedang belajar untuk mendapatkan keterampilan. Karena masih dianggap belajar, maka keberadaannya di dalam perusahaan tidak dianggap sebagai pekerja. Hal ini diperkuat dengan keberadaan Permenaker yang mengatur pemberian uang saku. Uang saku ya, bukan upah. Tetapi dalam penelitian yang pernah saya lakukan, ada beberapa fakta yang ditemui, sebagian peserta pemagangan bekerja layaknya pekerja di perusahaan tersebut. Bahkan peserta pemagangan juga diminta lembur dan bekerja dengan sistem shift. Jika faktanya mereka bekerja seperti karyawan yang lain, tetapi hanya diberikan uang saku, maka hal ini adalah sebagai bentuk eksploitasi. 4. Peserta pemagangan diwajibkan lembur dan bekerja pada malam hari. Dalam ketentuan Permenaker nomor 36 tahun 2016 diatur bahwa peserta pemagangan tidak boleh bekerja lembur dan bekerja pada malam hari. Tetapi faktanya banyak peserta pemagangan yang diminta untuk bekerja lembur meskipun hari Minggu atau hari libur nasional. Karena hanya mendapatkan uang saku, tentu saja tidak ada perhitungan upah lembur yang sesuai. Selain lembur, ada juga peserta pemagangan yang bekerja dengan sistem shift. Artinya mereka diminta untuk bekerja pada malam hari. Fakta ini memperlihatkan bahwa di dalam perusahaan, peserta pemagangan juga rentan mengalami eksploitasi.
Dalam kasus seperti ini, pengawasan ketenagakerjaan seperti tidak terlihat. Kelima, pemberian materi terkesan hanya basa-basi. Saya pernah melakukan wawancara dengan peserta magang. Kepada saya, dia menyampaikan materi yang diberikan selama pemagangan hanya sekedar formalitas. Teori diberikan selama kurang lebih 1 minggu hingga 1 bulan di awal masuk magang. Itu pun hanya semacam pengenalan terhadap proses dan alat-alat kerja. Selebihnya, peserta pemagangan langsung praktik, dalam arti mereka bekerja sebagaimana pekerja di perusahaan tersebut. Teori yang diajarkan pun tidak nyambung dengan praktik yang dilakukan. Informan kami menyampaikan, di dalam teori dia diajarkan teknik pengelasan secara manual. Setelah teori selesai diajarkan, dalam praktik mereka diminta bekerja di ruang produksi untuk mengoperasikan mesin. Jadi, antara teori dan praktik tidak ada kaitannya. Di dalam produksi, peserta pemagangan hanya membutuhkan waktu beberapa jam untuk bisa memahami cara mengoperasikan mesin. Dengan demikian, mereka sudah bisa bekerja selayaknya pekerja yang lain hanya dalam waktu beberapa hari saja. Sehingga lama pemagangan yang dilakukan hingga setahun sangat tidak efektif. Untuk bisa bekerja seperti pekerja yang lain, di perusahaan ini hanya butuh waktu 1 hingga 2 minggu, kata salah satu informan kami dari Bekasi. Dia menandatangani pemagangan selama 6 bulan. Kalau kita berandai-andai bahwa untuk bisa melakukan pekerjaan hanya butuh waktu sekitar 1 bulan, kalau kemudian dia melakukan kontrak pemagangan hingga 6 bulan, 5 bulan selebihnya adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana pekerja yang ada di perusahaan itu. Jadi ini bukan lagi pemagangan, tetapi sesungguhnya yang terjadi adalah sebuah eksploitasi. Yang keenam, di PHK dan dipekerjakan kembali sebagai peserta pemagangan. Saya juga menemukan kasus di mana pekerja tetap di sebuah perusahaan di PHK, kemudian dipekerjakan kembali dengan status sebagai peserta pemagangan. Jelas-jelas ini adalah modus untuk mendapatkan tenaga kerja yang murah. Bahkan ada perusahaan yang mengurangi jumlah pekerja, kemudian diganti dengan peserta pemagangan untuk menempati posisi pekerja yang di PHK tadi. Dibukanya peluang perusahaan bisa merekrut 30% peserta pemagangan dari jumlah karyawan, menjadikan kasus seperti ini semakin marak. Bahkan tidak menutup kemungkinan jumlahnya bisa terus meningkat hingga lebih dari 50% adalah peserta pemagangan. Ironisnya, setelah menyelesaikan pemagangan, alih-alih mengangkatnya sebagai pekerja, perusahaan akan merekrut peserta pemagangan yang baru. Jika hal ini dibiarkan, bisa dipastikan akan merusak hubungan industrial. Teman-teman, itu tadi 6 praktik buruk pemagangan. Seperti janji saya akan menyampaikan 13 praktik buruk dari pemagangan, dan untuk itu 7 yang lain akan saya bahas dalam kesempatan yang akan datang. Subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi. See you!